Pemirsa Jawa Pos TV, saat ini saya berada di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Semarang yang berlokasi di kawasan Singosari, Peleburan, Kota Semarang. Hari ini akan berlangsung prosesi wisuda taruna dan taruni serta perwira siswa Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Semarang. Bagaimana suasana wisuda yang akan digelar di Plaza Bintang PIP Semarang? Ikuti perjalanan saya untuk menyimak dan mengikuti prosesi wisuda. Kamis 29 Februari 2024, Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Semarang terasa berbeda dibanding hari biasanya. Suasana hari itu lebih ramai. Ratusan orang mendatangi kampus yang berlokasi di Jalan Singosari, Kota Semarang tersebut. Hari itu, Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Semarang menggelar prosesi wisuda ke-98 dengan tema Bersinergi Membangun Negeri, mewujudkan insan pelayaran yang unggul dan berprestasi. Wisuda kali ini diikuti 187 wisudawan, taruna-taruni PIP Diploma 4 dengan program studi Nautika, Teknika, dan program studi TAALK. Program Diklat Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL Tipe A dan pelepasan perwira siswa Diklat peningkatan tingkat 1, 4, dan 5. Para wisudawan ini telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan sistem serta metode pembelajaran yang profesional sesuai aspek pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dan pembentukan karakter. Kami, para perwira, lulusan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berikrar. 1. Selalu setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Selalu menjunjung tinggi dan menjaga nama baik bangsa serta Korps Perwira Pelayaran Besar. 3. Selalu siap mengabdikan diri dalam dunia maritim demi pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. 4. Selalu menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi pengembangan generasi bahari yang mampu menghadapi tantangan zaman. 5. Selalu berbakti kepada kepentingan masyarakat Indonesia.
Upacara wisuda yang berlangsung di Plaza Bintang Kampus PIP berlangsung meriah namun khidmat dengan dipimpin Inspektur Upacara PLT Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan BPSDMP Dr. Kapten Wisnu Handoko MSc. Dalam amanatnya di depan wisudawan, PLT Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Wisnu Handoko mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan orang tua yang mendampingi atas keberhasilan menyelesaikan studi di PIP. Namun, Wisnu Handoko mengingatkan tantangan yang harus dihadapi wisudawan di dunia kerja pada era digitalisasi yang akan merubah layanan semakin berkualitas karena tuntutan pengguna jasa menyangkut aspek keselamatan, keamanan, ketepatan waktu, dan kenyamanan. Sektor transportasi laut telah berkembang pesat dan sejalan dengan tujuan pemerintah, yaitu fokus untuk meningkatkan konektivitas, meningkatkan peran supply chain dan logistik. Perlu didukung dengan infrastruktur untuk menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan pelabuhan di daerah membentuk industri kecil, melakukan fungsi hilirisasi di sekitar pelabuhan baru, dan kemudian layanan penyaluran kebutuhan logistik ke daerah dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut berperan penting di dalam pembangunan ekonomi di daerah-daerah di wilayah negara Indonesia yang mendukung visi dan misi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Poros maritim bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, yang kuat, menuju negara yang adil dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, menjadikan laut menjadi muka rumah kita, bukan menjadi belakang rumah kita, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa tema wisuda kali ini adalah bersinergi, membangun negeri, mewujudkan insan pelayaran yang unggul dan berprestasi. Kita menyadari bahwa tugas berat melayani transportasi laut bukanlah tugas yang ringan. Diperlukan kolaborasi, diperlukan sinergi dengan seluruh instansi, kementerian, lembaga, dan stakeholder. Dan tentunya Anda yang di wisuda kali ini harus menyadari bahwa keberhasilan bukan karena kepintaran kita sendiri, bukan karena prestasi kita sendiri, melainkan kemampuan kita bekerja sama. Sebagai insan perwira transportasi laut, lulusan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, hendaknya saudara berpegang teguh pada nilai-nilai pro prestasi. Pro prestasi mengandung makna, pro prestasi mengandung makna. Problem solver. Kalian harus bisa menjadi orang yang berpartisipasi memecahkan masalah di sektor transportasi, khususnya transportasi laut. Responsif, bergerak cepat merespon semua pengaduan dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat transportasi. Oriented to goal, selalu berorientasi pada sasaran, pada target sebagai garis haluan kita melayani masyarakat. Profesional, reform, selalu memperbaiki birokrasi, membuat birokrasi makin mudah dan disukai oleh masyarakat. Ethics, etika adalah tingkatannya lebih tinggi daripada ilmu. Saya ingatkan, seberapa ilmu kalian, seberapa pengetahuan kalian, kalau kalian tidak menjadi orang yang beretik, tidak ada artinya. Sustainable, berkelanjutan. Kita dihadapkan pada perubahan iklim, climate change. Kita dihadapkan pada tuntutan transportasi kota yang dihadapkan pada kemacetan. Kita harus mampu mewujudkan transportasi berkelanjutan. Nilai berikutnya adalah transform. Kita harus bisa bertransformasi digital, bertransformasi teknologi, karena kita dihadapkan pada dunia digital. Kita berhadapan dengan generasi Z, generasi milenial, yang setiap hari dihadapkan pada teknologi digital. Attitude, harus memiliki suatu attitude yang positif, harus percaya diri bahwa kita mampu melakukan secara mandiri. Standar global, kita ingatkan bahwa
International Maritime Organization dari waktu ke waktu secara dinamis membuat standar-standar yang harus kita ikuti dan harus kita sesuaikan sesuai dengan perkembangan. Dan yang terakhir adalah integritas. Integritas adalah suatu nilai kejujuran, nilai kedisiplinan yang itu akan membawa kita pada karir yang lebih cemerlang ke depan. Kita semua memiliki peran penting di dalam membangun generasi muda yang unggul dan berprestasi. Pendidikan dan pelatihan merupakan faktor kunci di dalam membangun generasi muda yang berkualitas. Dan semua pihak harus berkontribusi di dalam mendukung pendidikan dan berkualitas. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di bidang maritim ini. Kepada para generasi muda dan khususnya para wisudawan, saya ingin mengajak untuk senantiasa kita terus-menerus belajar, mempersiapkan diri agar dapat menjadi generasi maritim yang unggul dan berprestasi. Kita menuju Indonesia Emas 2045. Kita mempunyai visi menjadi Gold Generation, generasi emas. Dan ingatlah bahwa masa depan bangsa berada di tangan kalian. Kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar dapat menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri, confidence, dan penuh semangat, serta memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, serta karakter yang humanis. Kepada segenap sivitas akademika Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, khususnya para dosen, para pengasuh dan instruktur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan jerih payah saudara di dalam membimbing dan menghasilkan sehingga wisudawan dapat mencapai prestasi di wisuda pada hari ini. Kapten Wisnu Handoko juga menyatakan pihaknya terus melakukan penguatan, internalisasi, serta pengembangan core value prestasi yang strateginya dituangkan dalam Gold Generation Pro Prestasi, yaitu problem solver, responsive, oriented to goal, profesional, reform, etik, sustainable, transform, attitude, standar global, standar global, dan integrity. Penegasan itu juga diungkapkan Kapten Wisnu Handoko saat berbincang dengan Jawa Post TV yang menyatakan PIP Semarang secara terus-menerus senantiasa mengupayakan diri untuk meningkatkan kapasitas maupun kualitas pendidikan. Sementara itu, usai dilantik sebagai perwira transportasi laut yang akan menyandang gelar sarjana terapan pelayaran, rasa bahagia dan haru menyelimuti wisudawan serta keluarga yang menghadiri langsung upacara wisuda. Pemirsa Jawa Post TV masih dari Plaza Bintang, Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Semarang. Usai pelaksanaan upacara wisuda yang berlangsung khidmat, saat ini kegiatan berlangsung yakni penyematan atau pengalungan samir oleh keluarga wisudawan. Suasana haru menyelimuti saat penyematan atau pengalungan samir dari keluarga kepada wisudawan. Seperti terlihat di belakang saya, para keluarga, ayah, ibu, adik, kakak, dan juga mungkin sanak saudaranya berkerumun dan mengalungkan samir sebagai tanda ucapan kebahagiaan dan rasa syukur bahwa putra-putri mereka telah diwisuda sebagai perwira transportasi di kampus PIP Semarang. Kebahagiaan dan rasa syukur wisudawan juga terpancar. Usai upacara, mereka secara bersama-sama melempar topi putih yang mereka kenakan ke udara. Pemirsa Jawa Post TV, sekarang saya bersama dengan salah satu wisudawan terbaik Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Semarang, Fahmi Husnul Wahyudi. Fahmi, selamat sebelumnya. Siap Pak, selamat. Diwisuda pada hari ini. Terima kasih Pak. Fahmi, kalau boleh tahu, memang bercita-cita menjadi seorang pelaut. Siap. Sebetulnya saya ingin menjadi seorang pelaut. Di sini saya Fahmi Husnul Wahyudi, merupakan salah satu wisuda terbaik PIP Semarang. Di sini kami ditempa, dibina
dari awal hingga akhir atas dosen dan staf pengajar di sini sehingga kami bisa seperti ini. Terkait itu, wisuda bukan merupakan akhir, namun jadi babak baru bagi kami untuk mengarungi samudra yang luas ini. Kami siap untuk berbakti pada nusa, bangsa, dan negara. Di wisuda kali ini, alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan Kartika Adibrata, yaitu pada wisudawan dengan perilaku terbaik. Siap seperti itu. Kita sambut bersama. Fahmi berasal dari mana nih? Siap, saya dari Lamongan, Jawa Timur. Lamongan, Jawa Timur. Ya. Fahmi, apa kesan dan pesan selama menimba ilmu di kampus PIP ini? Kesan saya di sini, saya sangat terdidik, terbentuk menjadi seorang perwira transportasi laut yang siap untuk mengarungi samudra. Pesan saya tentunya kami berpesan untuk seluruh wisudawan agar terus belajar dan mengembangkan diri dan selalu bawa nama baik alma mater. Kami siap untuk mengarungi samudra yang luas ini, tentunya untuk kebaikan nusa, bangsa, dan negara. Pesan untuk adik-adik Fahmi yang ingin melanjutkan atau meneruskan pendidikan di PIP? Pesan saya untuk seluruh adik-adik yang ingin atau bercita-cita sebagai seorang pelaut, tentunya tumbuhkan mental yang kuat dengan didasari dengan minta doa kepada orang tua, kemudian semangat yang tinggi untuk belajar, tentunya membanggakan kedua orang tua. Seperti itu, Bapak. Baik, Fahmi, terima kasih. Sukses untuk Fahmi ya. Siap, terima kasih, Bapak. Atau orang tua dari wisudawan terbaik, Fahmi Husnul Wahyudi. Saya bersama dengan Ibu. Siapa nih, Bu? Endang Sri Rahayu. Ibu Endang dari Lamongan ya, Bu ya. Gimana Ibu perasaan putra Ibu hari ini di wisuda? Merasa bangga dan bahagia. Rasa bangga dan bahagia dengan berhasilnya anak saya sudah menyelesaikan studinya dengan hasil yang luar biasa. Ya. Bu, ini salah satu wisudawan terbaik. Apakah apa motivasi apa yang diberikan Ibu kepada Fahmi sehingga bisa meraih wisudawan terbaik hari ini? Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan selalu menjadi anak yang sopan, santun dan bisa menjaga nama baik alma mater PIP ini. Bu Sri, pesan apa yang Anda sampaikan pada Fahmi dan hari ini telah wisuda dan akan mengarungi babak baru? Mereka tetap menjadi anak yang santun, cerdas, dan bisa selalu berterima kasih. Berterima kasih kepada siapapun yang diberi, siapapun yang membantu di dalam berhasilnya pendidikan selama Pemirsa Jawa Pos TV, sekarang saya bersama dengan salah satu orang tua wisudawan, Ibu Lilis. Selamat siang, Bu Lilis. Selamat siang. Ya, Bu Lilis asli dari mana, Bu? Saya dari Solo Raya. Solo Raya. Ya. Ini wisudawan atas nama Rizal Dimas F ya? Ya. Pak Irulia Dimas Werdianto. Ibu boleh tahu Rizal memang sejak kecil bercita-cita sebagai pelaut? Ya, awalnya memang dari dulu udah ada guidance kali ya. Mungkin karena memang udah ada niat untuk ke sekolah di pelayaran ini. Dari kecil memang udah ada keinginan. Bu, pesan yang ingin disampaikan kepada putra setelah lulus pada atau di wisuda hari ini? Tetap menjadi anak yang terbaik, anak yang soleh. Semoga untuk ke depan lebih sukses karena kebetulan juga kamu adalah orang yang berprestasi. Jadi Mama bangga terhadap apa yang dicapai di kampusmu ini. Semoga tetap menjadi anak yang terbaik, membawa nama baik di kampus PIP dan ke depan menjadi generasi yang akan membawa ke selanjutnya lebih baik. Ibu Lilis, terima kasih waktunya, Bu Lilis. Sukses untuk putranya, Rizal Dimas. Amin. Terima Rizal juga kasih. sukses menempuh untuk selanjutnya. Iya. Acara wisuda ke-98 Politeknik Ilmu Pelayaran semakin meriah dengan beragam atraksi dan seni budaya yang ditampilkan taruni dan taruna PIP Semarang. Seperti paduan suara, penampilan band taruna, keterampilan pramuka, dan yel-yel penuh semangat taruna PIP Semarang. Puncak acara wisuda yang berlangsung di Plaza Bintang Kampus PIP Semarang dipungkasi dengan penampilan memukau marching band kebanggaan PIP Semarang, Gema Perwira Samudra yang memukau tamu undangan dan keluarga wisudawan.
Selamat pagi pemirsa Jawa Pos TV. Senang sekali pagi ini saya berada di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (PIP) yang hari ini sivitas akademinya tengah berbahagia karena hari ini akan berlangsung wisuda pelepasan perwira PIP yang ke-98. Nah, sekarang saya berkesempatan bersama dengan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Dr. Kapten Wisnu Handoko MSc yang sudah bersama saya. Selamat pagi Pak Wisnu. Ya, selamat pagi Jawa Pos Radar Semarang. Terima kasih sudah ikut meliput kegiatan ini. Saya Wisnu Handoko, Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang saat ini diberikan amanah untuk membimbing dan membina seluruh unit pelaksana teknis yang jumlahnya 27 di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Hari ini seperti yang tadi disampaikan, kami hadir di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, salah satu kampus terbaik BPSDM Perhubungan di bawah Matra Laut yang mencetak sumber daya manusia transportasi laut. Hari ini kita akan mau wisuda kurang lebih sekitar 240 perwira laut dari berbagai tingkatan, ada yang ahli nautika, ahli teknika tingkat 3, tingkat 2 maupun tingkat 1. Ya. Pak Wisnu, untuk mencetak kampus sebagai kampus terbaik di Indonesia, apa yang sudah dilakukan dan tengah dilakukan oleh kampus PIP? Ya, tentunya BPSDM Perhubungan sebagai sayap pengembangan SDM Perhubungan dari Kementerian Perhubungan sudah melakukan berbagai usaha, diantaranya kita sudah mengembangkan kampus-kampus kita menjadi badan layanan umum. Dengan menjadi badan layanan umum, tentunya kita semakin dinamis dan semakin bisa mengikuti perkembangan yang menjadi tuntutan di dalam pengembangan SDM Perhubungan. Misalnya saja dengan BLU kita bisa mengelola sarana prasarana kita, bisa melakukan optimalisasi aset-aset yang ada di badan layanan umum kita. Jadi harapannya kita bisa mengikuti perkembangan teknologi, digitalisasi, dan tentunya juga bagaimana kedepannya ini kita bisa mengembangkan transportasi kita menjadi transportasi yang hijau, yang ramah lingkungan. Nah, kedepannya kita sudah mencanangkan suatu strategi yang baru yang kita kenal sebagai Gold Generation atau GG, di mana kita menuju Indonesia Emas 2045. BPSDM Perhubungan siap mencetak generasi emas 2045, dan itu kita tuangkan di dalam suatu core value yang kita sebut sebagai pro prestasi. Pro prestasi. Yeah. Pak, mungkin bisa disebutkan sedikit mungkin kegiatan program Gold Generation dan pro prestasi tersebut. Ya, jadi pro prestasi ini mengandung nilai bahwa pro-nya ini adalah problem solver. Jadi harus bisa kedepannya generasi transportasi kita itu memecahkan berbagai masalah transportasi yang ada. Kemudian responsif, harus cepat merespon. Kemudian juga berorientasi pada goal, pada target. Nah, itu salah satu core yang ada pada pro prestasi. Dan strategi implementasinya kita sudah mencakup 5 strategi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan vokasi, kemudian pengembangan sumber daya manusia transportasi yang berkelanjutan, kemudian juga pengembangan sarana prasarana, kemudian reformasi birokrasi pada kelembagaan, dan kerjasama, meningkatkan kerjasama. Kita sadari bahwa transportasi ini sangat kompleks sekali mas masalahnya, jadi kita nggak bisa sendiri, harus berkolaborasi, harus kerjasama dan sinergi. Pak Wisnu, mungkin bisa disampaikan tantangan ke depan, khususnya tantangan global seperti apa yang harus diantisipasi oleh para lulusan khususnya dari PIP ini, Pak? Iya, karena yang dicetak di PIP Semarang ini kan perwira ocean going, ya, artinya yang berlayar sampai ke luar negeri. Tantangan di luar negeri sekarang ini adalah persaingan global. Jadi artinya kita harus bisa mandiri, bisa mengembangkan kedepannya perusahaan-perusahaan pelayaran sendiri, perusahaan-perusahaan kepelabuhanan sendiri. Nah, itu harus disupport dengan SDM yang mumpuni. Karena saat ini negara-negara saling bersaing di dalam mengeksploitasi sumber daya mineralnya, sumber daya pertanian dan perkebunannya. Kita harus bisa bagaimana biaya logistik ke depan itu, yang itu sangat dipengaruhi oleh
biaya transportasi itu bisa kita tekan semurah mungkin sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain. Oke. Baik, Pak Wisnu, terakhir ini mungkin pesan yang disampaikan khusus buat para taruna dan taruni yang masih menunggu pendidikan di PIB, khususnya menyiapkan diri dalam rangka menghadapi persaingan global dan juga menjadi insan-insan yang akan memajukan dunia perhubungan khususnya transportasi laut di Indonesia. Ya, jadi saya berpesan kepada seluruh sivitas akademika PIP Semarang dan seluruh sivitas akademika Politeknik di bawah BPSDM Perhubungan untuk selalu meningkatkan profesionalismenya dan selalu menjaga integritas, disiplin dan motivasi untuk terus kita move on, bergerak maju. Tanpa itu kita tidak bisa menjadi negara yang unggul dan bisa memiliki SDM yang unggul. Baik, terima kasih. Baik, Pak Wisnu, terima kasih waktunya untuk Jawa Post TV. Sukses untuk PIB Semarang, Pak Wisnu. Terima kasih. Salam buat rekan-rekan semua. Baik, pemirsa Jawa Post TV, demikian wawancara kami dengan PLT Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Dr. Kapten Wisnu Handoko, MSc.